Di dalam konteks mengembangkan kebijakan dan strategi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saatnya Kementerian Pertahanan akan mulai untuk memproses reformasi birokrasi pertahanan negara, di mana dari sistem pertahanan negara kita sudah tertinggal 22 tahun lamanya. Sebagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketahui, pada saat Undang-Undang Pertahanan Negara ditetapkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bersamaan dengan Polri menerima amanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yaitu Undang Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia segera mengadakan reformasi di lingkungan Polri. Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, karena akibat dari intensitas pelaksanaan tugas di dalam negeri yang sangat tinggi, sehingga reformasi birokrasi pertahanan negara belum sempat tersentuh sampai dengan saat ini. Dan saya perlu laporkan kepada Komisi 1 yang terhormat bahwa saatnya kita akan melakukan reformasi birokrasi pertahanan negara agar supaya birokrasi pertahanan negara ini bisa mendapatkan perhatian dari bapak-bapak sekalian, pimpinan, wakil ketua, dan para anggota Komisi 1, bahwa Kementerian Pertahanan ini adalah satu-satunya kementerian yang mempunyai gerbong yang disebut Tentara Nasional Indonesia. Saya pikir ini adalah hal yang less spesialis dalam satu manajerial penyelenggara negara yang mungkin sangat memerlukan perhatian dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini juga mempunyai implikasi yang sangat besar, baik di dalam rangka pemeliharaan dan perawatan personal kita, seperti contoh tunjangan kinerja yang kita sekarang terima. Ini juga adalah salah satu faktor karena kita tidak memiliki parameter reformasi birokrasi, sehingga mohon maaf kalau para wartawan supaya ini jangan di-quote, kami sepertinya reformasi birokrasi kita itu berada pada posisi yang belum layak untuk kita terima. Prajurit kita begitu keluar dari rumah, meninggalkan anak istrinya, belum tentu kembali dalam keadaan selamat. Para pilot kita begitu terbang, belum tentu kembali dalam keadaan selamat. Kapal perang kita begitu meninggalkan dermaga, belum tentu kembali dalam keadaan selamat. Tentunya ini secara kemanusiaan menyentuh hati dari kita sekalian. Bagaimana regulasi reformasi birokrasi ini juga mempunyai implikasi kepada penentuan tunjangan kinerja dan tunjangan-tunjangan lain yang dimiliki oleh prajurit-prajurit kita. Selama ini kami sangat sulit untuk melakukan satu ukuran-ukuran yang normal yang dilaksanakan di lingkungan kementerian dan lembaga, karena ukuran itu tidak berlaku untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia. Jadi ini saya memang antarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar supaya reformasi birokrasi pertahanan negara ini bisa mendapatkan dukungan dari
Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi 1 yang terhormat. Kebijakan strategi yang akan kita kembangkan, kalau tadi saya menjelaskan mengenai Trisula Nusantara, Trisula Nusantara ini, perisai Trisula Nusantara ini sebetulnya adalah hal yang biasa bagi suatu negara, bahwa suatu negara harus kuat kalau tidak ingin diremehkan oleh negara lain. Suatu negara yang kuat, dia akan menjadi tumpuan di dalam pembangunan ekonomi. Suatu negara yang kuat militernya, maka dia akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada eksistensi suatu negara terhadap negara lain. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita tidak hanya mengurusi peralatan militer agar supaya Tentara Nasional Indonesia kuat, tetapi kita juga harus memelihara dan merawat personil yang ada. Bagaimana asuransi kesehatan, bagaimana perumahan. Dan saya tahu bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sangat memperhatikan masalah-masalah yang menyangkut soal kehidupan sosial yang perlu diadakan untuk para prajurit-prajurit kita. Bapak-bapak boleh masih di Jakarta, Bapak bisa melihat satuan-satuan Kostrad. Rumahnya masih jauh lebih baik dari para pedagang asongan. Jauh lebih buruk, jauh lebih buruk dari pedagang asongan. Ini terjadi di Jakarta. Belum lagi kalau kita melihat di wilayah-wilayah di luar Jawa. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan sudah melaporkan kepada Bapak Presiden agar selain kita membina kemampuan alat utama sistem senjata, juga layaknya kita membina prajurit-prajurit kita dan keluarganya. Dan ini sudah mendapatkan atensi Presiden, tinggal tentunya memerlukan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi 1.